Ulak Bandung, sebuah desa paling ujung Kabupaten Kaur yang berbatasan langsung dengan Sumatera Selatan yang hingga saat ini masih mempertahankan adat istiadat suku Semende. Setiap denyut kehidupan di desa ini tidak lepas dari budaya yang sudah turun-temurun. Salah satu keunikan desa ini adalah adanya rumah tua atau gumah tua yang sudah sejak lama berdiri kokoh sekitar tahun 1900-an. Untuk menempuh perjalanan ke desa ini, yakni lebih kurang 230 km atau sekitar 5-6 jam perjalanan dari kota Bengkulu. Tahun 1806 kan desa kami Muara Saung ini kan desa yang terpencil, maka oleh leluhur kami zaman dahulu itu, yaitu karena kami di sini kan daerah jauh dengan perkotaan, maka para leluhur kami dulu memerintahkan kepada seluruh masyarakat beliau untuk mendirikan sebuah rumah ataupun rumah bertingkat atau rumah berpanggung. Karena mengapa rumah berpanggung? Karena banyak kendala-kendala yang akan dialami oleh mereka masa dahulu itu, terutama sekali yaitu ada sesuatu ketakutan karena ada binatang buas, maka mereka rumah panggung pada zaman itu. Kemudian keindahannya ada, karena dia bertingkat karena ada keindahan. Kemudian dengan berpanggung itu di bawah itu digunakan untuk kebutuhan seperti penyimpanan barang yang tidak bisa diangkat ke atas. Maka oleh puyang-puyang leluhur dahulu itu didirikanlah rumah panggung dengan sejarah bahwa perintah daripada nenek moyang itu di masa-masa tahun 1806. Kemudian lagi lanjut kepada tahun 1907, maka pada zaman itu kan oleh leluhur kami datang dari daerah Pardipu yaitu Sumatera Selatan, bahwa memerintahkan diganti dengan rumah yang baru lagi. Kalau dulu itu rumah itu bertata atau berukir-ukiran yang seperti ukirannya bagus ditata, bahwasanya rumah itu ada keunikannya ditata seperti ada tulisan di kayu-kayunya itu kan. Kemudian situ dinamakan rumah zaman dahulu, zaman puyang-puyang kami tahun 1907. Itu maka dibuatkan rumah adat. Adat Semenda Lembah diperhatikan puyang kami, ya puyang Semenda Lembah itu mendirikan rumah yang seperti itu. Maka pada zaman itu juga pada tahun 1928 sebelum merdeka, maka dirubah lagi. Karena pada tahun itu kan oleh puyang-puyang terdahulu diperintahkan kepada seluruh, yaitu seluruh umat yang ada Semenda Lembah, diperintahkan merubah yaitu perumahan tersebut. Dirubah, rumah yang lama dirobohkan, diganti rumah yang seperti ini. Rumah seperti inilah, maka di bawahnya ini ada digunakanlah untuk umpamanya kita ada pesta-pesta dan sebagainya. Kemudian lagi yang tidak dibakar, di bawah diisi dengan bermacam-macam peralatan yang tidak diangkat ke atas. Maka para nenek puyang kami memberikan sebuah rumah ini sesuai dengan adat istiadat kami yang ada di Kecamatan Mersel, Desa Ulak Bandung pada saat ini. Kemudian lagi pada tahun 2000, sebelum merdeka tahun 37 kalau tidak salah, 37 itu dibuatlah Mumbungan 5, dibuat tahun 2003. Ada tiga kepala di atas, masih ada di sini kalau tidak salah, seperti ini Pak. Seperti ini contohnya, seperti ini kan. Tapi dia masih berpanggung. Itu kenapa? Karena menentukan bahwasanya ada Semenda itu ada tiga jurusan. Pertama kan bersendikan hukum negara dan hukum agama dan hukum adat, ada 3. Maka oleh nenek puyang kami memberikan rumah panggung itu ada bermanfaat bagi masyarakat dan bagi kita semua. Maka pada zaman itu nenek moyang kami mewariskan kepada kami bahwasanya rumah panggung itu manfaatnya lebih besar daripada rumah-rumah yang lain. Apakah zaman sekarang bagi kami yang anak-anak muda sekarang, maka perubahan rumah itu banyak diganti dengan rumah-rumah yang baru seperti zaman rumah-rumah modern seperti sekarang ini. Ada nggak rumah ini kan dibangun yang tidak boleh dirubah kalau kita mau membangun rumah untuk kuningan rumah ini sendiri, Pak? Ya kalau masalah rumah, ya sebenarnya nih ya tidak boleh dirubah itu seperti inilah. Tidak boleh yang mereka buat seperti ini. Karena menganggapkan rubah berarti menghilangkan adat Semenda. Kalau dihilangkan. Nah, maka keunikan rumah ini tidak boleh merubah-rubah sifat yang ada diturunkan oleh nenek moyang kami zaman dahulu. Seperti inilah, Mumbungan 5 seperti ini.
Jaman seperti ini dia kan. Tapi kalau yang pertama tidak seperti ini, dia segini. Itu kan dulu kan. Tapi sekarang dirubah dan dirubah seperti ini. Tapi diamankan jangan lagi dirubah yang seperti ini. Dan tak hanya itu saja, keunikan Desa Ulak Bandung lainnya adalah adanya tradisi membuat anyaman. Anyaman merupakan kerajinan tangan khas dari desa ini yang sudah ada sejak dahulu dari zaman nenek moyang mereka. Anak perempuan di suku Semende dan Basema diwajibkan untuk bisa menganyam, seperti halnya tikar, bakul, niru, dan lain sebagainya, yang terbuat dari kulit bambu yang sudah dikeringkan terlebih dahulu. Seperti halnya rumah tua atau gumah tua, anyaman ini sudah diturunkan dari orang tua terdahulu, yaitu dari generasi ke generasi. Kerajinan tangan ini dibuat dengan cara merebus kulit bambu bersama gincu atau zat pewarna alami, lalu dijemur hingga 2-3 hari. Dan dari hasil kerajinan ini akan terlihat indah dengan perpaduan warna-warni dan memiliki bentuk pola supaya kelihatan lebih menarik. Itu khusus tentang anyaman. Jadi anyaman ini itu dimulai pertama ketika kita mau panen padi. Jadi panen padi kita akan membuat yaitu katakanlah untuk menampi. Menampi kalau bahasa Semendo itu nihu. Jadi itu digunakan supaya nanti setelah kita membuat anyaman pas waktu panen nanti itu sudah tersedia. Sehingga alat-alat yang kita anyam itu bisa digunakan pas kita waktu panen padi. Itu yang dinamakan dengan anyaman yang berbentuk nihu tadi. Nah, yang berbentuk nihu dan juga ada berbentuk bakul, ada juga berbentuk katakanlah baku, kemudian ada juga jai. Nah, itu kalau dalam bahasa kami Semendo itu. Ini kan kita ada warna-warnanya, ada warna hijau, warna seperti itu. Itu ada makna. Nah, jadi untuk maknanya kalau kita mau nikahin anak, kalau bahasa kami Semendo ini itu untuk katakanlah ambinan. Jadi isi dari ambinan itu terdiri dari ada bakul, ada nihu kecil, kemudian ada piting. Nah, di situ ada berwarni-warni. Itu melambangkan bahwa kita itu memang diciptakan untuk istilahnya ada saling rasa kasih sayang di situ. Ada merah, ada kuning dan lain sebagainya. Di situ menciptakan bahwa walaupun kita dalam keadaan apapun, kita harus tetap istilahnya tadi menjaga adat istiadat kita. Bisa dijelaskan Pak tentang anyaman bambu ini seperti apa Pak? Kan cukup menarik nih di Desa Ulak Bandung. Ya. Ini bambu yang sudah dikikis seperti ini. Nah, kemudian ini direndam. Sebelum terjadi seperti ini kan direndam. Kemudian setelah direndam dijemur. Nah, baru kemudian dianyam. Berbentuklah seperti ini. Ada seperti ini. Itu namanya niru. Nihu kalau bahasa kami kan, nihu kecil. Nah, ini untuk gunaannya ini untuk hiasan. Pernak-pernik, hiasan dinding. Kemudian ada juga kalau nihu itu ini yang gede ini. Nah, kalau gede ini gunanya ini biasanya dianyam ketika mau turun panen padi. Pas panen padi pas panen padi. Nah, kalau kita mau panen padi ini sangat dibutuhkan. Dibutuhkan untuk menampi.
padi tersebut. Nah itu. Kemudian ada juga ini jenis bakul. Ini bakul ini. Nah, bakul kegunaan ini biasanya kalau orang Semendo ini kan di Saulak Bandung ini sering makan sirih. Oh, sirih. Jadi di sini di tempat sirih. Bakul sirih. Nah, seperti itu. Jadi ini bakul sirih. Bisa juga tempat beras kalau yang gede itu kan. Nah, kalau yang ini sekedar bakul yang kecil yang digambarkan kecil seperti ini. Ini semua dari bambu. Nah, dari bambu yang diambil oleh bapak-bapak. Karena bapak-bapak kebanyakan nggak bisa nganyam. Orang nganyam itu nggak sembarangan. Itu yang bisa nganyam itu ibu-ibu. Dikhususkan untuk dikhususkan untuk ibu-ibu. Jadi ibu-ibu menganyam itu dilaksanakan di sore hari. Karena kalau pagi hari mereka kan mau terjun ke ladang ataupun ke kebun kan seperti itu. Makanya mereka ibu-ibu itu nganyam ini di waktu sore hari habis pulang dari kebun ataupun dari sawah, kemudian malam hari. Itu. Nah, ini diharapkan sebenarnya jangan saja ibu-ibu yang bisa nganyam sebenarnya kan. Bapak-bapaknya harus bisa nganyam. kaum laki-laki lah, Pak. Nah, kaum laki-laki kan seperti itu. Supaya budaya ini tidak sirna gitu. Nah, begitu juga diharapkan kepada seluruh tokoh pemuda ataupun pemuda-pemuda generasi penerus sekarang ini, ya kalau bisa ini terus dipelajari sehingga anyaman ini terus ada. Jangan sampai kita orang Semendo nggak bisa nganyam terus beli tempat lain kan gitu. Iya, betul. Nah, jangan sampai seperti itu. Di mana keunikan seni budaya kami dalam Desa Saulak Bandung ini mengenai anyaman. Anyaman dalam artian tradisi zaman nenek moyang kami, di mana anyaman tersebut bermacam-macam anyaman. Misalnya anyaman jenis bakul, nihu, dan upih. Di mana anyaman tersebut kami generasi muda sangat mendukung dari anyaman tersebut. Di mana nenek moyang kami telah jerih payah membentuk alat tradisi tersebut. Di mana kami generasi muda ingin membangun anyaman tersebut bisa berkembang di mana-mana. Misalnya di daerah, provinsi, kabupaten, dan di luar kota. Tidak mudah dalam membuat anyaman semacam ini. Diperlukan ketelatenan dan tangan yang terampil untuk bisa membuat berbagai jenis kerajinan tangan ini. Biasanya, masyarakat Desa Ulak Bandung membuat berbagai jenis anyaman untuk kebutuhan sehari-hari, bahkan untuk pesta panen dan pernikahan diwajibkan untuk membuat berbagai anyaman dan sudah menjadi kegiatan turun-temurun dari salah satu desa penghasil seni dan budaya terbaik di Kabupaten Kaur. Inilah keunikan dari Desa Ulak Bandung, Kecamatan Muara Sahung, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu. Mulai dari rumah tua atau rumah tua dan juga anyaman bambu yang biasanya dikerjakan oleh ibu-ibu atau perempuan di Desa Ulak Bandung yang punya makna tertentu atau tersirat juga. Seperti dari anyaman yang saya bikin ini kegunaannya untuk menampi beras atau padi. Biasanya digunakan di Desa Ulak Bandung. Dan